Halo Sobat Data, selamat datang di channel Buka Data. Channel di mana kalian akan mendapatkan informasi yang belum pernah kalian dapatkan sebelumnya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Kita bakal langsung aja ke pokok permasalahannya ya. Sebenarnya bukan masalah sih, kita akan berbagi informasi tentang kelainan seksual. Ada macam-macam kelainan seksual, gejala, dan penanganannya. Mari kita simak. Di dalam psikologi, salah satu kebutuhan dasar kita sebagai manusia adalah makan, pakaian, dan seks. Berbagai cara dilakukan oleh manusia untuk memenuhi seksnya. Ada cara yang masih normal dan ada cara yang enggak. Kayak gimana ya? Mungkin kamu pernah mendengar istilah kayak BDSM, pedofilia, fetis, atau eksibisionis. Nah, itu juga termasuk ke dalam kelainan preferensi seksual alias parafilia. Dan parafilia ini macam-macam ya. Ada yang berupa hobi ngintip, suka sama satu anggota tubuh doang, dan ada yang harus pakai baju lawan jenis dulu untuk terangsang. Aneh ya. Kali ini saya akan membahas jauh lebih dalam lagi tentang parafilia ini, termasuk membahas ciri-ciri, definisi, dan penanganannya. So, apa sih parafilia? Sebelumnya kita tadi udah bahas. Parafilia sendiri ini adalah kelainan di mana seseorang merasa terangsang ketika berfantasi melakukan perilaku seksual yang gak biasa. Jadi dia fantasinya udah mulai aneh-aneh ya. Dan nih ya, fun fact, parafilia sendiri ini lebih banyak kelihatan di cowok daripada cewek. Mungkin karena cowok fantasinya lebih banyak ya. Cewek lebih tertutup. Dan parafilia sendiri baru bisa dikatakan gangguan kalau si pemilik parafilia tersebut jadi sangat bergantung pada objek seks. Jadi mungkin kalau cewek pakai dildo, cowok juga ada yang pakai dildo. Nah, kalau udah ketergantungan itu bisa disebut sebagai parafilia. Apa aja sih jenis-jenis parafilia atau kelainan seksual? Yang pertama, fetishisme atau fetis. Fetis itu kalau yang belum tahu ya, kepuasan seksual yang didapat dari objek yang tak biasa. Nah, mungkin tiap orang-orang punya fetish yang berbeda-beda ya. Misalkan terangsang sama celana dalam, sama seragam sekolah, atau benda-benda lainnya lah ya. Bisa juga berupa terangsang pada anggota tubuh non-kelamin seperti telapak kaki. Pokoknya gitu-gitu deh ya. Nah, kalian bisa melihat ciri-ciri seseorang yang punya fetish aneh. Itu adalah ketika misalnya ada seseorang yang mendadak nafsu ketika dia ngelihat jemuran kotor, atau bisa dibilang fetishes itu dia. Nah, bedanya kalau objek itu baru menimbulkan keterangsangan saat lagi dipakai, itu nggak bisa dibilang fetishes ya. Fetishes ini levelannya ketika objek itu baru aja dilihat oleh seseorang, dia akan merasa terangsang. Itu udah masuk ke dalam kategori fetishes. Nah, fetishes ini bisa dibilang gangguan ketika pertama mengganggu fungsi sosial atau mencuri objek tersebut. Ya kayak dia nyuri celana dalam atau apa gitu ya. Mengganggu fungsi seksual ketika tidak bisa terangsang tanpa benda fetisnya. Itu udah masuk kategori fetishisme. Fetisnya bikin stres kalau nggak dilampiaskan. Itu udah termasuk ciri-ciri orang yang fetishes ya. Maka gangguan fetis perlu secara konsisten melawan keinginannya. Yang biasanya intensitas dan frekuensinya naik turun, bisa dibilang penanganan paling efektif ini emang butuh waktu panjang. Nah, yang dilakukannya itu adalah pendekatan yang dilakukan biasanya sih terapi psikologi, hipnotis gitu kan ya, sepertinya lebih ke psikiater lah ya. Jadi pengobatan tadi itu untuk menurunkan hasrat seksualnya sehingga mengurangi kecenderungan ngelamun jorok atau fantasi seksual. Kurang-kurangin lah ya bokep. Yang kedua, penyakit seksual ini disebut transvestisisme atau fetishistik. Nah, ini masih sama sih kayak fetis yang tadi di poin pertama. Cuman ini lebih spesifik lagi fetisnya. Fetis ini adalah orang yang suka berfantasi atau berkeinginan memakai baju lawan jenisnya. Menggunakan baju lawan jenis ini membangkitkan hasrat seksual mereka yang biasanya dilakukan saat kontak seksual atau masturbasi. Jadi dia fetisnya ini sebelum dia masturbasi atau seksual, dia harus menggunakan pakaian lawan jenisnya dulu. Ketika seseorang ini mempunyai fetish cross dressing, ini nggak bisa disebut sebagai transgender yang menggunakan pakaian lawan jenis karena merasa itulah identitas sejati mereka. Jadi kalian juga nggak bisa menilai seseorang langsung, wah dia punya fetish aneh ketika dia berpakaian menggunakan pakaian lawan jenis.
Mungkin itu adalah salah satu orang yang punya gaya seperti itu melakukannya untuk mengurangi kecemasan, untuk bersantai, atau untuk mengeksplorasi rasa ingin tahu terhadap sisi lain dirinya. Nah ya, jadi kalau ada orang yang pakai pakaian lawan jenis bukan berarti itu transvestisisme ya. Nah, ciri-ciri atau gejala seseorang memiliki kecenderungan transvestisisme. Ciri-ciri seseorang memiliki kecenderungan transvestisisme ini adalah dia merasa keterangsangan yang intens dan berulang saat memakai baju lawan jenis, berfantasi menggunakan pakaian lawan jenis, disebut gangguan bila mengalami rasa tertekan dan tidak bisa melakukan fungsi sosial dan bekerja dengan baik. Oke, itu adalah gejala-gejalanya. Dicatat ya. Masih sama. Untuk penanganannya masih sama seperti fetis-fetis sebelumnya, adalah seseorang ini yang harus terapi ke psikiater. Dia harus ngobrol ya dengan para psikiater ini tentang kepribadian ini. Tapi biasanya orang transfetis ini jarang sih mencari penanganan medis. Kalaupun ada, biasanya karena tekanan dari pasangan, sosial, atau karena takut sewaktu-waktu bakal ketahuan. Yang ketiga, ada eksibisionisme atau eksibisionis. Nah, kelainan eksibisionis ini adalah sebuah penyimpangan seksual yang ditandai dengan keinginan fantasi atau perilaku yang memperlihatkan kelamin pada orang tanpa seizin orang tersebut. Oke. Nih ya, kalau kalian sering lihat-lihat video di sosial media ada orang yang tiba-tiba ngeluarin kelaminnya, itu disebut eksibisionisme atau eksibisionisme. Ya, atau bahasa gampangnya adalah kecenderungan untuk ngasih lihat kelaminnya ke orang lain. Ingat ya, kelamin. Nah, kecenderungan ini ya, biasanya dia selalu mempertontonkannya ke siapa sih? Ini tuh ya biasanya dia pertontonkan kepada anak kecil, dewasa, ataupun keduanya. Dia ke siapapun berani gitu. Ini tuh ya, membuat si eksibisionis ini justru terangsang karena si target panik, ngeri, atau ketakutan. Jadi rangsangan seksualnya baru dapat kalau si target merespon. Jadi misalnya dia udah pamer-pamerin kelaminnya dan targetnya pun ngerasa kaget, takut. Nah, disitulah titik rangsangannya dimulai. Nah, penyebabnya apa aja sih untuk pria nih ya? Kalian dengar baik-baik. Untuk pria, penyalahgunaan alkohol atau kecenderungan pedofilia. Hati-hati loh ya, kalian yang sering minum alkohol. Jangan-jangan kalian nanti bakal punya fetis eksibisionis. Atau juga eksibisionis ini bisa terjadi karena ada pelecehan seksual dan emosional yang dirasakan waktu kecil. Jadi, perilaku eksibisionis ini kemudian dilakukan akibat proses meniru. Dan penanganan apa yang harus dilakukan untuk para pemilik fetis eksibisionis? Masih sama seperti yang sebelumnya. Penanganan yang dilakukan bisa berupa terapi psikologis dan terapi obat. Keempat, yaitu adalah voyeurisme. Fetis ini merujuk pada penyimpangan seksual yang terangsang dari mengintip orang lain. Ini fetis yang sering banyak dialami oleh orang-orang di kehidupan aslinya, di real life ya. Target yang diintip adalah orang yang lagi membuka pakaian, mandi, atau lagi beraktivitas seksual. Kalau dulu fetis ini dilakukan dengan intip langsung, sekarang direkam pakai HP dan disimpan di tempat tersembunyi. Jadi udah punya dokumen pribadi untuk fetis-fetisnya sendiri loh ya. Nah, penyebab spesifiknya sih benar-benar pasti sih belum ada ya. Tapi ada beberapa faktor yang cenderung ada pada pemilik fetis voyeuris ini, termasuk penyalahgunaan obat-obatan dan hyperseksual. Cara penanganannya masih sama tetap. Kalian harus berkonsultasi dengan psikiater ya. Ada juga obat anti-androgenik yang bisa menekan gairah seksual. Biar gairahnya tuh nggak terlalu membludak gitu. Dan sensasi terangsang yang didapat dari pelaku voyeurisme sebenarnya bukan berasal dari orang yang diintip, tapi dari ketegangan aktivitas ngintip. Yang kelima, ada pedofilia. Pedofilia ini siapa yang belum tahu ya? Pedofilia ini adalah keinginan seseorang untuk berhubungan seks dan berfantasi seks dengan anak-anak. Ada mungkin dulu kasusnya pedofilia itu Chef Puji ya. Nah, itu termasuk pedofilia tuh. Nah, untuk kasus fetis pedofilia ini di Indonesia sendiri, ini sudah menjadi tindak kriminal. Jadi bagi kalian yang punya fetis pedofilia, ini sudah termasuk dengan tindak kriminal. Nah, itu tadi adalah beberapa gangguan-gangguan seksual yang terjadi pada mungkin orang-orang sekitar kalian atau kalian nonton-nonton di film gitu ya. Ini adalah beberapa gangguan seksual.
Ataupun jika kalian merasa memiliki ciri-ciri seperti gangguan yang kita bahas tadi, tolong periksakan diri kalian ke dokter atau psikiater atau psikoterapi ya. Karena ini bisa mengganggu keresahan orang sekitar kalian juga atau pasangan kalian. So, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next time.